Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang mengamalkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menggunakan siwak, khususnya apabila dia hendak mengerjakan sholat. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat diperhatikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin banyak ditinggalkan atau tidak diperhatikan oleh saudara-saudara kita. Padahal kita lihat hadis yang terkait tentang menggunakan siwak, ini derajat hadis ini tinggi dan fadilah, keutamaan orang yang memakai siwak ini dikatakan oleh Rasulullah sampai 70. Jadi orang sholat menggunakan siwak dengan orang sholat yang tidak pakai siwak itu bedanya 70 derajat. Mungkin karena kita di Indonesia ini tidak terbiasa dan juga banyak ditinggalkan oleh orang, maka seakan-akan asing. Padahal kalau kita lihat derajat hadis ini tinggi, dan kemudian fadilah keutamaannya ini luar biasa. Cuman kadang-kadang itu lagi perlu perjuangan. Itu tadi perlu perjuangan. Siwak itu kan sering kita lupa, sering kita ada ingat siwak. Nah ini kalau lihat untuk zaman saat ini kan sudah dibuat orang seperti pulpen seperti ini siwak ini. Nah ini jadi ditutup supaya tidak jorok. Artinya habis dipakai kena dibasuh ulang. Nah itu kena tutup dipakai dicuci lagi. Nah seperti itu. Ini siwak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaatnya 2 rakaat bisiwakin, dengan menggunakan siwak, khairun, lebih baik, min 70 rakaat, dari 70 rakaat bighairi siwak, tanpa menggunakan siwak. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan fadlus salat, keutamaan orang yang sholat bisiwak, dengan menggunakan siwak, al-salah bighairi siwak 70 di'fan, dengan orang yang sholat bighairi siwak, tanpa memakai siwak, 70 di'fan, berapa? 70 lipat ganda. Jadi kada sama. Jadi misalnya ada orang sembahyang di siwak gimana? Bedanya 70. Nah, beda 70 lipat ganda. Baik daripada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadis ini menjelaskan, kata Rasulullah, laula an asyqa, seandainya kada memberatakan, seandainya tidak menyulitkan, ala ummati, kepada umatku, awalan nas, atau kepada manusia, la amartuhum, niscaya aku akan perintahkan mereka, kata Rasulullah, bisiwak, dengan menggunakan siwak, ma'akul salat. Nah ini setiap kali mereka mau sholat, maka akan diperintahkan memakai siwak. Kalau kita lihat redaksi yang ada di sini, seakan-akan apa? Ditekankan, seandainya kada mengalihi, nah, maka akan diperintahkan. Kemudian yang diriwayatkan daripada Hudzaifah, beliau menceritakan perihal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza qama minan naum, bangun kuring, Rasulullah menggosok, maksudnya apa? Muntung mulut beliau dengan siwak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu. Ujar Sayyidah Aisyah, kami menyiapkan di malam hari untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siwaknya dan juga
Fayab'athuhu Allah ma syaa an yab'athahu minal lail. Kemudian Allah bangunkan dari tidurnya untuk bermunajat, salat malam, tahajud. Fayatasawwaq, kemudian memakai siwak tadi, wa yatawadda, dan berwudu, wa yusalli, dan salat malam. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata ulama dalam hadis ini maksudnya apa? Di antaranya pertama, bakti seorang istri kepada suaminya. Nah, ini siapa ini? Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan apa yang diperlukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bangun malam. Nah, di antaranya tadi siwak. Kemudian bangun malam itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Jadi tidak mungkin seseorang bisa bangun malam sampai meneteskan air mata, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meresapi betapa banyak nikmat karunia Allah yang sudah diberikan. Ini semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan laula qiyamul lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Kalau bukan karena bangun malam beribadah kepada Allah, menyisakan waktu beberapa saat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kata mereka ma ahbabtul baqa fid dunya, maka tidak ada artinya aku hidup di dunia. Kalau bukan karena bangun malam beribadah kepada Allah, maka sia-sia aku hidup di dunia. Ini kan kata-kata tinggi sekali. Artinya apa? Mereka para kekasih Allah itu hidupnya bukan untuk berfoya-foya, hidupnya bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, tetapi hidup mereka itu untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari hadis Sayyidah Aisyah ini menjelaskan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, dan begitu juga istri beliau mendukung, membantu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata ulama, maksud daripada hadis ini adalah apa? Istiqomah. Istiqomahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu penting sekali untuk apa? Untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada seribu karamah. Bangun malam walaupun hanya beberapa rakaat, tapi saban hari, ini lebih afdal daripada orang yang bangun malam semalam suntuk misalnya, tapi esok ada lagi bangun malam. Nah, tapi semuanya itu perlu usaha dan perlu upaya sehingga kita bisa meraih apa yang kita harapkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalau ada niat, insya Allah di situ akan dibukakan pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sadaqal azmu wa tahas sabil. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, dibukakan pintu kemudahan oleh Allah. Tapi kalau orang tadi niatnya separuh-separuh, baju banguni ambilnya guring pulangnya, jemur baju basah guringnya, hidup lagi. Tapi kalau orang ada keinginan, insya Allah walaupun dia ngantuk, dia ambil air wudu, insya Allah dia akan bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsartu alaikum fis siwak. Ini dari sahabat Anas yang berhadap lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa itu aktsartu alaikum bis siwak?
mulut, sehingga orang itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadis berikutnya. Nah, ini ada as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis yang ketiga ini menjelaskan bahwasanya betapa banyaknya, betapa seringnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kalian untuk menggunakan siwak itu tadi. Bahkan dalam hadis, dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah sakit keras yang sudah menjelang wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat saudara daripada istrinya, yaitu siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar. Itu melihat bawa siwak. Akhirnya Sayyidah Aisyah tahu bahwasanya Rasulullah itu senang, suka memakai siwak. Diambilkan siwak tadi, dijulung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai siwak sini. Hanya beberapa lawas meninggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ dijelaskan di antara manfaat, faedah daripada siwak apa itu? Yudzakiru inda syahada, yudzakiru syahada inda al-maut, mengingatkan seseorang waktu sakaratul maut dengan dimudahkannya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi kalau kita lihat di kitab-kitab fikih itu, di antaranya manfaat daripada menggunakan siwak yang paling besar yaitu yudzakiru syahada inda al-maut, memudahkan seseorang mengingat apa itu menjelang sakaratul maut sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Repot, iya memang kayak gitu, repot. Itulah perjuangan. Apalagi kita tidak terbiasa. Ya, biasanya hilang, ya kan, tertinggal. Tapi kalau kita ada upaya kemudian ingin kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, khususnya hadisnya ini menjelang apabila mau sholat. Nah, ini lebih ditekankan lagi apabila mau sholat. Tadi yang sudah kita baca, berapa bedanya? 70 derajat orang yang sholat menggunakan siwak. Nah, kemudian Wa Shuraih bin Hani qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha. Pernah sahabat Shuraih bin Hani bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kayak apa kan Rasulullah itu memakai siwak. Nah, kemudian bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau pertanyaannya, kapan saja Rasulullah itu memakai siwak? Nah, kemudian dijawab, karena yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, masuk rumah, jadi dia memakai siwak. Qalat bisiwak, yaitu dengan menggunakan siwak. Kemudian dijelaskan, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarafu siwak ala lisani. Aku pernah masuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai siwak, dan di ujungnya siwak itu Rasulullah pada saat itu sedang menggunakan dan mengenakan kepada lidahnya. Artinya bukan hanya di giginya saja, tetapi di lidahnya juga dikenakan. Kalau dalam kitab fikih itu caranya itu yang afdal, ya memang memakai siwak itu sudah sunnah, cuman yang lebih afdal itu seperti angka 8. Jadi 3 ini nah itu ya, 6 di tengah, ke kanan dulu sebelah atas, dari situ ke bawah, nah itu ke sebelah kiri ke atas, hanya ke bawah, nah di akhir hanya di lidah.
hendak benar kan. Nah, kemudian jangan lebih daripada syibir, 1 jengkal ini. Panjang mana sampai situ kemudian bawah. Nah, jadi itu afdalnya seperti itu. Coba kita lihat ya, kita resapi. Ini kan kayaknya sesuatu sepele, tapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat redaksi daripada hadis ini kan derajatnya tinggi coba. Muttafaqun alaih itu riwayatnya siapa? Bukhari, Muslim. Kemudian tidak satu hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang masalah siwak ini. Banyak sekali. Dan beberapa hadis di situ hadisnya bukan hadis yang lemah. Derajat hadis itu kan macam-macam. Kalau untuk hukum itu tak boleh hadis dhaif. Hadis dhaif itu lemah. Itu boleh untuk fadhailul amal, untuk keutamaan amal enggak apa-apa. Tapi kalau untuk sandaran hukum, minimal hadis itu hadis hasan. Jadi derajatnya itu kalau sahih, hasan, nah kemudian dhaif. Nah ini hadis yang berbicara tentang siwak ini derajatnya tinggi. Nah, cuman karena tradisi kebiasaan kita di Indonesia itu jarang digunakan, maka seakan-akan masalah ini sepele gitu. Padahal besar nilainya, pahalanya gede. Orang menghidupkan sunnah Rasulullah itu apa pahalanya kata Rasulullah? Lebih daripada orang yang 100 orang yang mati syahid. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 100 syahid. Makna kalam. Siapa yang menghidupkan sunnah? Padahal sudah banyak ditinggalkan oleh orang baik. Orang sudah tak peduli. Tapi dia berpegang teguh. Dia hidupkan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Falahu ajru 100 syahid. Maka dia dapat pahala seperti orang yang 100 mati syahid. Nah, jauh beda. Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka para salafus saleh itu diceritakan oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ada yang masuk masjid, ada sengaja batis sebelah kiri, beguling basah. Beguling bahasa supaya masuk hati sebelah kanan. Maka itu daripada berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita lihat sudah termasuk apa? Beguling pulang bahasa, kan sepele. Tapi tidak. Mereka menganggap itu sesuatu yang istimewa, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang nanti di hari kiamat khususnya yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis ketiga. Kriteria hadis itu apa? Aqwal. Aqwal itu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Af'al ini apa? Perbuatan Rasulullah itu termasuk hadis. Kemudian yang ketiga apa? Takrirat ini apa? Ketetapan. Artinya ada orang melakukan sesuatu di depan Rasulullah atau tidak di depan Rasulullah, tapi Rasulullah tahu perbuatan itu dilakukan. Kemudian Rasulullah diam. Nah, diamnya Rasulullah ini menjadi hukum, artinya boleh dilakukan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah nggak bakalan diam kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Nah, jadi kriteria hadis itu kembali kepada 3: aqwal wa af'al wa taqrirat. Ucapan, perbuatan dan ketetapan bagian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dakhaltu 'ala an-nabi, tadi sudah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku